Tak ingin melanggar aturan yang ada, kami pun mencoba berziarah terlebih dahulu ke salah satu makam keramat yang berada tak jauh dari area kolam renang. Dan memang sebelum kita masuk ke penelusuran ada beberapa hal yang kami lakukan terlebih dahulu. Karena memang berdekatan dengan tempat ini ada sebuah makam yang dituakan atau mungkin sepuh ya kita sebutnya. Kita minta izin dulu supaya penelusuran kita hari ini bisa berjalan dengan baik adanya. Jadi sekilas dia bilang tempatnya sebenarnya ada hubungannya sama salah satu makam yang dituakan. Tapi kalau tadi kan Anda bilang mereka tidak ada kaitannya sama kejadian-kejadian itu. Kalau menurut aku sosok itu memberikan entah itu gambaran atau kilas balik yang singkat bahwa ada sosok lain yang menyebabkan peristiwa di mana sampai banyak nyawa yang melayang di tempat ini. Jadi sekilas dia bilang tempatnya sebenarnya ada hubungannya sama salah satu makam yang dituakan. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Tak ingin melanggar aturan yang ada, kami pun mencoba berziarah terlebih dahulu ke salah satu makam keramat yang berada tak jauh dari area kolam renang. Dan memang sebelum kita masuk ke penelusuran ada beberapa hal yang kami lakukan terlebih dahulu. Karena memang berdekatan dengan tempat ini ada sebuah makam yang dituakan atau mungkin sepuh ya kita sebutnya. Kita minta izin dulu supaya penelusuran kita hari ini bisa berjalan dengan baik adanya. Penelusuran pun dimulai ketika kami memasuki bekas gapura selamat datang. Kolam renang Singgadaru yang ada di daerah Serang, Banten. Yang sebetulnya ini udah cukup lama juga, tepatnya dari tahun 1972. Dari awal masuk, kanan kiri itu disambut sama gapura yang udah identik apa ya? Aku nggak tahu sih itu khas dari daerah mana, tapi yang pasti udah langsung auranya tuh beda aja sebagainya. Berarti memang lokasi ini terbengkalai dengan sendirinya. Betul. Dan sudah lama juga ya visi sama Tasya. Lihat aja nih di pohonnya besar-besar banget tuh. Iya. Visi Kenapa? Tasya. Kenapa? Tasya, itu ada sosok deh. Kenapa? Pelan-pelan. Benar saja, seolah disambut oleh sosok penunggu area ini dan Ananda langsung merasakan salah satu kehadiran mereka dan bergegas mendekati sosok tersebut. Ya, Tasya, Visi, Iya kadang. kita disambut sosok yang mungkin sangat tua. Bisa kita, kalau yang saya bisa bilang adalah Uyut. Dia bentuknya itu adalah sosok wanita, tapi sangat baik sekali, dengan penampilan yang menggunakan pakaian zaman dulu sekali, bisa kita bilang zaman dengan hanya menggunakan selendang dan kain batik bawahnya itu. Dia bilang, dia ngasih salam ke kita, assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Dia pakai bahasa Sunda. Maksudnya bahasa Sunda itu adalah, ada apa kalian mau datang ke sini? Sosoknya sedang apa di situ, Kak? Assalamualaikum. Coba kita lihat lebih dekat. Hati-hati kan, Misha. Dia dengan badan bungkuk, tapi dia menggunakan tongkat-tongkat buat pegangan dia supaya dia masih bisa untuk ini. Dia bilang, ya itu. Ya. Dia bilang mau ada apa kesini kayak gitu. Habis itu saya jawab, tadi sempat komunikasi sedikit, saya bilang
kami datang ke sini hanya ingin mengetahui soal kejadian-kejadian yang ada di sini. Apakah ada gangguan, ada hubungannya dengan kalian? Saya tanya gitu. Habis itu dia bilang, jadi sekilas dia bilang tempatnya sebenarnya ada hubungannya sama salah satu makam yang dituakan. Karena yang namanya di Serang itu kan ya banyak makam-makam kuburan-kuburan masalah perbuyutan begitu ya. Di sekitar sini memang katanya ada sebuah makam dari sepuh mungkin ya, atau yang dituakan. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di tempat ini ada hubungannya dengan makam itu atau? Kalau untuk ada hubungannya, dia sih apa ya, hanya geleng-geleng aja. Maksudnya dia tidak mau ngasih tahu soal ada hubungannya atau tidaknya gitu. Katanya soalnya dia emang apa ya, di sini itu sudah lama sekali. Bahkan sebelum ada bangunan ini ya Visi ya. Iya. Sebelum ada bangunan ini itu dulunya adalah makam. Makam apa ya? Makam kayak apa ya, yang paling tua lah, yang tua-tua ya? di sini dimakamkan kayak gitu. Oke. Mungkin Fris nih boleh bantu aku gak? Dulu tempat ini seperti apa semasa aktifnya, Fris? Oke, kalau ke ekolokasi di zaman semasa aktifnya, ini adalah tempat toilet atau tempat untuk mandi cuci bilasnya. Terus juga kita agak ke depan sini. Tapi memang benar adanya yang tadi dibilang sama Kananda. Sosok ini mengiyakan bahwa ini merupakan makam orang-orang yang sempat tinggal di sini, di kampung ini, yang sebenarnya mereka itu merupakan pengikut atau seperti murid-murid dari salah satu tokoh ternama yang dimakamkan tidak jauh dari area ini, yang sebenarnya ini bagian dari makam ya. Karena yang aku lihat kalau di zaman dulu makamnya itu ada space-nya gitu Kak, antara satu makam dengan makam lainnya tuh jaraknya bisa sejauh ini, titik sini dan juga di sini. Lalu dari sosok tadi juga aku bisa menyimpulkan bahwa sangat disayangkan karena mungkin setelah pemakaman itu ada dan sudah berumur ya Kak ya. Iya betul. Tidak adanya seperti izin untuk pemindahan atau komunikasi yang seperti perizinan secara langsung ke makam yang berkaitan, lalu dibangunlah tempat ini. Jadi menurut aku perizinannya juga masih belum yang sejelas dan setertata itu, sehingga mungkin sosok di sini kalau yang dulunya sering ngelihat sosok ini kayak ada penampakan di bagian depan sini, ada sosok ibu-ibu yang berdiri, atau ada yang ngelihat seperti sosok laki-laki gitu ya Kak ya, berdiri hanya ini kan jalur ya, ini jalan kita menuju ke lokasi. Itu sering banget mungkin orang-orang masyarakat di sini sering melihat penampakan. Tapi itu bukan untuk mengganggu Kak. Justru ada amarah yang kayak bukan marah gimana, tapi kenapa ya bekas tempat terakhir kami tapi dijadikannya toilet. Itu kan artinya tempat yang kotor ya, tempat yang lembab, kotor, yang sangat disukai oleh makhluk-makhluk lainnya. Tapi kalau tadi Kananda bilang mereka tidak ada kaitannya sama kejadian-kejadian itu. Kalau menurut aku, sosok itu memberikan entah itu gambaran atau kilas balik yang singkat bahwa ada sosok lain yang menyebabkan peristiwa di mana sampai banyak nyawa yang melayang di tempat ini. Keberadaan sosok astral yang dikemukakan Den Ananda bahkan Frisly selaras dengan apa yang dikatakan warga sekitar, khususnya mereka yang kerap beraktivitas di dekat area kolam renang, yaitu sebuah kantor kelurahan setempat. Kalau pengalaman saya yang pernah juga lihat, ya satu kan orang hitam, gede tinggi. Kamar mandi ini bekas kamar mandi. Namun penelusuran pun kami lanjutkan lantaran sosok tersebut belum dapat menjawab pertanyaan kami akan tragedi yang kerap terjadi semasa aktifnya kolam. Oh ini kolam. Ini kolamnya berarti ya. Besar banget ini kolamnya. Tapi ini kolam anak kecil loh. Iya, hati-hati.
Kenapa, Fris? Saat ini kita sedang berada di kolam anak kecil yang airnya itu sekarang ya, aku nggak tahu emang aku dibawa ke peristiwanya. Airnya tuh segini. Dan ini kolam yang tenang. Tapi sekarang aku kayak dibawa ke semasa aktifnya tempat ini masih menjadi tempat wisata atau tempat yang dibuka untuk masyarakat sekitar. Ini adalah tempat yang sangat ramai. Bahkan ini kayak untuk aku berjalan ke sini, kalau boleh tuh aku kayak ngelewatin anak-anak kecil ini. Banyak banget. Maksudnya sekarang di sini ada banyak sosok di Banyak banget. Ini gambaran residu energi semasa aktif yang jelas banget. Oke. Oh, hati-hati, Fris. Ini adalah ini dulu tangga besi untuk turun, Kak. Iya. Di sini ada tangga besi yang pijakan besi gitu turun ke bawah. Di bagian sini. Tadi kan kita nanya sama sosoknya. Dia nunjuk. Dia mungkin menunjuk dan memberitahu tentang kejadiannya di sini. Sekarang kita lagi ada di dalam air, dimana bisa aku pastiin semasa tempat ini aktif, ini adalah kolam renang yang sangat ramai didatangi oleh orang-orang yang mempunyai daya tarik untuk pengunjung maupun masyarakat sekitar untuk datang. Bahkan menurut aku tidak ada jeda. Kayak misalnya dia dari buka aja tuh udah ada yang nunggu, udah banyak yang nunggu untuk masuk. Banyak anak-anak yang lompat, lari-larian. Itu kamu tau gak sih, Kak, kayak yang